Pupuk daun versus kocor, mana lebih efektif? Saya menguji dua bibit cabai identik dengan perlakuan beda. Satu disemprot Gandasil, satu lagi dikocor NPK. Meski secara teknis mungkin tidak seimbang, inilah realita yang biasa saya lakukan di lapangan untuk melihat hasil nyata pada tanaman. Setelah 11 minggu, hasilnya mengejutkan. Pupuk daun mempercepat kematangan, tapi kocor menghasilkan pohon jauh lebih besar dan produktif. Simak perbandingan jujur dari minggu ke minggu berdasarkan pengalaman saya di lahan, hanya di tanpa inisial pertanian. Eksperimen dimulai dengan 2 bibit cabai semai usia 30 hari. Saya pindahkan ke polybag 40x40 agar ruang akar adil. Karena keterbatasan media, hanya gunakan 2 tanaman ini. Pot A khusus semprot Gandasil dan pot B fokus kocor NPK. Kita buktikan mana yang lebih efektif bagi pertumbuhan dan hasil buah. Pantau perkembangannya tiap minggu untuk buktinya. 1 minggu setelah tanam, kondisi keduanya masih seimbang. Hari ini pemupukan perdana. Pot A di sisi kiri khusus nutrisi daun. Saya semprotkan Gandasil D dengan dosis 2 gram per liter air secara merata ke seluruh bagian daun. Untuk pot B di sisi kanan, saya kocor 200 ml air dengan campuran 2 gram NPK dan 1 gram KNO3 merah. Takaran ini harus presisi agar kita bisa melihat perbedaan nyata hasil pertumbuhan di minggu berikutnya. Update minggu kedua, dosis tetap konsisten. Pot A di sisi kiri kembali disemprot Gandasil D 2 gram per liter air. Pastikan cairan mengenai seluruh permukaan daun hingga basah menetes agar terserap maksimal melalui stomata. Sejauh ini, pertumbuhan pot A masih terlihat seimbang dan sehat. Untuk pot B di sisi kanan, 1 gelas nutrisi kocor kembali diberikan dengan dosis 2 gram NPK dan 1 gram KNO3 merah dalam 200 ml air. Belum ada perbedaan fisik yang mencolok di antara keduanya, namun kita akan lihat bagaimana respon akar dan daun di minggu berikutnya. Minggu ketiga ada temuan menarik. Secara visual, keduanya hijau subur. Tapi saat diraba, batang pot A terasa lebih kokoh dan kaku. Sebaliknya, batang pot B justru terasa lebih lentur dan lemas. Karena batangnya tidak sekuat pot A, hari ini saya pasang ajir kayu pada pot B agar tetap berdiri tegak. Perbedaan kekuatan struktur antara metode semprot dan kocor mulai terlihat sangat jelas hari ini. Lanjut pemupukan. Pot A kembali disemprot Gandasil D dosis 2 gram per liter air sampai basah. Untuk pot B, saya kocor campuran 2 gram NPK dan 1 gram KNO3 merah dalam 200 ml air. Konsistensi dosis ini sangat penting agar hasil uji coba kita akurat sampai akhir. Sampai jumpa di minggu depan. Luar biasa! Di minggu keempat ini, kedua tanaman sudah mulai mengeluarkan bunga di setiap cabang hias secara bersamaan. Meskipun struktur batang sempat berbeda, namun secara fase pertumbuhan, baik metode semprot maupun kocor tetap masuk masa generatif tepat waktu. Kenapa keduanya tumbuh berimbang? Kemungkinan karena pupuk daun yang disemprot ke pot A juga menetes ke media dan terserap akar. Selain itu, pupuk dasar yang saya siapkan di awal pada media tanam sudah memberikan nutrisi cadangan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal kedua pot ini. Masuk fase bunga, pupuk kita ganti. Pot A semprot Gandasil B dosis 2 gram per liter untuk merangsang pembentukan buah melalui stomata daun. Sedangkan pot B dikocor KNO3 putih 3 gram dalam 200 ml air. Kandungan kalium yang sangat tinggi pada KNO3 putih ini krusial untuk memperkuat tangkai agar bunga tidak mudah rontok dan hasil buah lebih maksimal. Mari kita tunggu hasil akhirnya nanti. Masuk minggu kelima, bunga sudah mulai banyak muncul di kedua tanaman. Di minggu ini, pertumbuhan keduanya masih terlihat seimbang. Namun ada yang unik pada pot B di sisi kanan. Pot B ternyata memiliki cabang hoki atau cabang 3, yang secara alami membuatnya terlihat jauh lebih rimbun dibandingkan pot A. Kita akan pantau terus apakah cabang ekstra ini akan menghasilkan buah lebih banyak. Untuk pemupukan, pot A tetap disemprot Gandasil B dosis 2 gram per liter. Pastikan semprot sampai ke bagian bawah daun, karena disitulah letak mulut daun atau stomata berada agar terserap maksimal. Sedangkan pot B dikocor larutan 200 ml air dengan pupuk KNO3 putih dosis 3 gram. Kombinasi nutrisi ini sangat penting untuk menjaga energi tanaman saat fase pembungaan yang padat ini. Minggu ke-6, perbedaan warna mulai nyata. Daun pot A yang disemprot terlihat sedikit menguning, kemungkinan karena kurangnya suplai nitrogen dari area akar. Sebaliknya, pot B yang menggunakan metode kocor memiliki daun hijau yang sangat segar. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana cara pemberian nutrisi sangat berpengaruh pada tampilan visual dan kesehatan vegetatif tanaman secara langsung. Pot A sudah memunculkan buah karena nutrisi daun lebih cepat memacu pembuahan. Untuk pemupukan, pot A tetap saya semprot Gandasil B dosis 2 gram per liter. Sedangkan pot B dikocor larutan 200 ml air dengan pupuk KNO3 putih dosis tetap 3 gram. Meski saat ini pot B masih dalam fase bunga, kita akan lihat apakah metode kocor ini akan menghasilkan buah yang lebih besar nantinya.
Minggu ke-7, buah cabai di pot A sudah terlihat semakin besar dan jumlahnya terus bertambah. Namun, jika kita bandingkan dari segi kerimbunan ranting dan kepadatan tajuk tanaman, pot B yang menggunakan metode kocor jauh lebih unggul. Tanaman kocor terlihat lebih kokoh dengan percabangan yang lebih banyak, meskipun secara fase pembuahan sedikit tertinggal dibandingkan metode semprot daun. Hari ini pemupukan rutin kembali dilakukan. Pot B dikocor 1 gelas larutan campuran 2 gram NPK dan 1 gram KCl untuk memperkuat struktur tanaman serta bakal buah. Sedangkan pot A tetap disemprot Gandasil B dosis 2 gram per liter sampai basah menetes. Saya berikan volume semprot agak banyak agar nutrisi benar-benar terserap maksimal oleh seluruh bagian tanaman. Mari kita lihat hasilnya. Minggu ke-8, kita lihat duel ukuran pohonnya. Pot B yang dikocor terlihat jauh lebih besar, kuat, dan rimbun dibanding pot A. Namun, meski pot A pohonnya lebih kecil dan daunnya agak kekuningan, ternyata buahnya justru sudah mulai besar-besar. Ini menjadi bukti kuat bahwa kocor sangat unggul di pertumbuhan vegetatif, sedangkan spray jauh lebih unggul di kecepatan pembuahan. Sekarang kita lanjut pemupukan. Untuk pot B, saya kocor campuran 2 gram NPK dan 1 gram KCl per gelas air. Lalu untuk pot A, saya lakukan penyemprotan Gandasil B dengan dosis 2 gram per liter sampai benar-benar merata. Langkah ini penting untuk menjaga pasokan nutrisi pada masing-masing tanaman, agar hasil buahnya nanti bisa kita bandingkan secara maksimal. Mari kita eksekusi. Masuk minggu ke-9, eksperimen ini sudah berjalan cukup lama. Kita bisa lihat pot A buahnya sudah semakin lebat dan konsisten pertumbuhannya. Sementara pot B masih tetap unggul di postur tanaman yang besar, meskipun fase buahnya tidak secepat pot A. Kita akan pantau terus sampai cabai benar-benar matang untuk melihat metode mana yang menghasilkan panen tercepat dan paling berkualitas. Sekarang waktunya pemupukan. Pot A saya semprot menggunakan Gandasil B dosis 2 gram per liter sampai sangat basah agar terserap maksimal. Sedangkan pot B tetap dikocor dengan dosis 2 gram NPK dan 1 gram KCl per gelas air. Konsistensi nutrisi ini sangat penting di fase generatif agar buah tidak rontok dan bisa matang sempurna. Mari kita selesaikan pemberian nutrisi hari ini. Minggu ke-10. Perbedaan fisiknya semakin nyata. Tanaman pada pot B yang dikocor terlihat sangat sehat dan segar di media tanahnya. Sementara untuk pot A, meskipun warna daunnya tidak sehijau pot B, namun produktivitas buahnya tidak main-main. Di fase ini, kita bisa melihat bagaimana masing-masing metode memberikan ketahanan yang berbeda pada tanaman menjelang masa panen tiba. Untuk pemupukan, pot A tetap saya semprot Gandasil B dosis 2 gram per liter sampai menetes merata. Kuncinya adalah mengenai atas dan bawah daun agar nutrisi terserap total. Sedangkan pot B tetap dikocor dengan campuran 2 gram NPK dan 1 gram KNO3 putih. Langkah ini memastikan nutrisi tidak terbuang sia-sia dan tanaman tetap kuat hingga buah matang sempurna. Mari kita selesaikan. Minggu ke-11, hari terakhir eksperimen. Hasilnya sungguh mengejutkan. Cabai di pot A yang menggunakan metode semprot ternyata lebih dulu matang merah dan siap panen. Namun, jika kita melihat dari sisi kesuburan pohon, pot B dengan metode kocor terlihat jauh lebih bagus, hijau dan kokoh. Perbedaan ini sangat nyata dan memberikan kita gambaran jelas tentang keunggulan masing-masing metode. Di pot A, nutrisi semprot menunjukkan keunggulan pada kecepatan. Buah cabai lebih cepat matang merah dibandingkan kocor. Namun, pohonnya terlihat lebih kecil, batang ramping, dan daun cenderung kekuningan karena kurangnya asupan makro dari akar. Metode ini cocok sebagai pemicu kematangan saja. Untuk pot B, hasilnya sangat memuaskan. Tanaman tumbuh jauh lebih perkasa dengan batang besar dan daun hijau yang sangat sehat. Meskipun kematangan buahnya sedikit lebih lambat dari pot A, namun dari segi kuantitas dan rimbunnya pohon, metode kocor terbukti jauh lebih unggul secara struktur. Kesimpulannya, pupuk daun saja memang kurang mencukupi unsur hara jangka panjang, tapi unggul dalam mempercepat kematangan buah. Untuk hasil yang paling maksimal, rekomendasi saya adalah gunakan metode kocor sebagai menu nutrisi utama di media tanah, dan gunakan metode spray sebagai booster pendukung. Terima kasih sudah mengikuti eksperimen ini. Semoga bermanfaat bagi pertanian kita. Ikuti terus channel Tanpa Inisial Pertanian. Semoga data ini membantu kawan-kawan petani dalam menentukan strategi pemupukan yang paling tepat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar lebih semangat dalam membuat eksperimen selanjutnya.